Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Nurlandia dari kelas 12 Bahasa, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab statistika. Statistika adalah cabang dari matematika terapan yang mengkaji atau membahas, mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Penyajian data: 1. Populasi, 2. Sampel, 3. Data, 4. Pengumpulan data. Populasi merupakan himpunan semua objek yang menjadi bahan pengamatan. Sampel adalah bagian yang diamati dan dapat mewakili populasi. Data merupakan sekumpulan datum atau data tunggal, yaitu keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu penelitian. Data dibagi menjadi dua: 1. Data kualitatif, 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif dibagi menjadi dua: data diskrit atau cacahan, dan data kontinu atau ukuran. Pengumpulan data dalam statistika dikumpulkan melalui beberapa cara. Ada angket, eksperimen, observasi, wawancara. Distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi tunggal. Data tunggal sering dinyatakan dalam bentuk daftar bilangan, namun kadang juga dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yang kedua ada distribusi frekuensi bergolong. Biasanya digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas besar dengan mengelompokkan ke dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Distribusi frekuensi yang ketiga ada distribusi frekuensi relatif. Biasanya bilangan pada kolom frekuensi menyatakan banyaknya data pada kelas interval. Distribusi yang keempat ada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari.
Yang kedua ada ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran pemusatan adalah suatu nilai dalam rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Suatu rangkaian data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi atau terpusat pada nilai pemusatan. Yang pertama ada rataan atau mean. Mean dibagi menjadi 4. Ada rataan dari data distribusi frekuensi, rataan data berkelompok, rataan data berkelompok dengan rata-rata sementara, rataan data berkelompok dengan cara coding. Rata-rata mean data tabel. Caranya, kalikan nilai dengan frekuensinya, kemudian bagikan jumlah hasil perkalian dengan jumlah frekuensi. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Kemudian 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Kemudian 6 dikalikan 4 sama dengan 24. Kemudian 7 dikalikan 3 sama dengan 21. 8 dikalikan 4 sama dengan 32. 9 dikalikan 3 sama dengan 27. Kemudian nilai frekuensinya semuanya ditambah dan fx nya juga ditambah. Maka hasil dari frekuensinya adalah 20 dan fx nya adalah 132. Kemudian mean 132 ditaruh, kemudian juga 20 nya 132 sama 20 itu dibagi, maka hasilnya mean adalah dari 132 dibagi 20 sama dengan 6,6. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan dengan demikian. Median membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Median data tabel. Caranya, cari frekuensi kumulatif. Ambil yang terakhir kemudian masukkan ke rumus.
Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Modus, angka yang sering muncul. Modus dapat digunakan pada data berskala nominal. Modus untuk data tunggal dapat ditentukan dengan melihat nilai yang paling banyak muncul. Sedangkan untuk data berkelompok, rumusnya yaitu di situ sudah ada rumusnya. Untuk rumus modus, MO atau modus sama dengan TB. TB adalah tepi bawah, D1 ditambah D2 dikali I interval. TB nya adalah 18,5, D1 nya adalah 4 dan D2 nya adalah 8, sedangkan intervalnya adalah 6. Jadi 18,5 kali 4 12 dikali 6, 18 kali 5 ditambah 2, 18,5 ditambah 2 sama dengan 20,5. Jadi hasilnya adalah 20,5. Kemudian yang keempat ada kuartil. Kuartil membagi sekumpulan data tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ini adalah rumus kuartil data kelompok. I kali N per 4 sama dengan 3 kali 80 per 4 sama dengan 240 per 4 sama dengan 60. 60 hasilnya dari dicari sampai hasilnya 60 dari 12 ditambah 17 sama dengan 29, masih belum 60. Jadi 17 ditambah 20 sama dengan 49, hasilnya masih belum 60. Kemudian 20 ditambah 18 sama dengan 67, maka hasilnya sudah 67. Maka TB sama dengan 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. FK sama dengan 12 ditambah 17 ditambah 20 sama dengan 49. FG sama dengan 18. I sama dengan 10. Maka 59 ditambah 60 kurangi 49 per 18 kali 10 atau 59,5 ditambah 11 per 18 kali 10 sama dengan 59 kali 5 ditambah 110 per 18. 59,5 ditambah 6,11 sama dengan 65,61. Yang keenam ada desil. Desil adalah kelompok persepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Letak D8 sama dengan 8/10 kali 30 sama dengan 24. Sehingga jika dihitung dari frekuensi letak data ke-24 berada pada interval 11 sampai 15. Tepi bawah 11 kurangi 0,5 sama dengan 10,5. Frekuensi sebelum kelas D8 sama dengan 4 ditambah 15 sama dengan 19. Panjang interval kelas P sama dengan 15,5 dikurangi 10,5 sama dengan 5. Frekuensi kelas D8 sama dengan 7. Untuk yang terakhir ada persentil. Persentil adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan persentil pertama, persentil kedua hingga persentil ke-99.